Lantas agenda apa saja yang ada dalam rangkaian B20 Summit pada hari ini? Kita tanyakan langsung pada rekan kami Agita Mahlika yang sudah ada di Nusa Dua Bali. Selamat sore Agita, B20 sudah resmi dibuka, apa saja agenda penting yang akan berlangsung di sini? Ya, selamat sore Ken Ana dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa rangkaian acara atau gelaran B20 ataupun Business 20 ini sudah dibuka pada hari ini yang tadi diawali dengan opening ceremony pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tadi ada serangkaian sesi diskusi panel ataupun talk show yang kemudian menghadirkan ada sejumlah pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi dan juga para pelaku industri di berbagai sektor tentunya. Salah satunya juga sesi yang menarik, Ken dan juga pemirsa, adalah sesi pertama yang menghadirkan sejumlah menteri dari Republik Indonesia. Di antaranya adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, kemudian juga ada Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian juga adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang kemudian ketiga perwakilan menteri ini mengungkapkan membuka peluang seluas-luasnya untuk para negara anggota G20 untuk bekerja sama. Tadi Menteri SDM Arifin Tasrif ini mengumumkakan dari sisi energi penting sekali untuk kemudian mendukung transisi energi ataupun keberlanjutan ataupun sustainability, dan juga sesuai dengan tema besar yaitu transisi energi. Menteri SDM Arifin Tasrif ini mengatakan pentingnya negara-negara G20 ini tentunya untuk berkolaborasi dan juga untuk membuka peluang seluas-luasnya untuk bekerja sama, karena memang transisi energi ini adalah suatu keharusan dan juga setiap negara sangat berkompetisi tentunya untuk mengembangkan green energy ataupun energi hijau. Tadi juga disampaikan oleh Sandiaga Uno selaku Menparekraf bahwa Indonesia membuka peluang untuk kerjasama di bidang pariwisata dalam hal juga pelibatan UMKM yang merupakan salah satu penopang ekonomi di Indonesia. Kemudian juga pernyataan dari Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan. Pihaknya menyebutkan membuka juga kerjasama di bidang industri kesehatan, terutama dalam pengembangan vaksin dan juga dari sisi bioteknologi. Setelah itu juga masih ada sesi-sesi lainnya yang berlanjut, Ken dan juga pemirsa, dan sampai malam hari ini juga masih ada kegiatan ataupun gelaran yang berlangsung di ruang utama, yaitu di Plenary Hall BNDCC Nusa Dua Bali. Kemudian juga masih ada rangkaian yang diikuti esok hari, masih dalam Business 20, namun selain itu, Ken dan juga pemirsa, berlangsung pada saat yang sama secara paralel adalah Sherpa Track atau Sherpa Meeting yang merupakan pertemuan antara para menteri keuangan dari anggota negara G20, termasuk diantaranya diikuti langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami juga dapat menginformasikan, Ken dan juga pemirsa, berkaitan dengan puncak acara yaitu konferensi tingkat tinggi ataupun KTT G20. Ini sudah ada informasi sejumlah kepala negara dari anggota G20 yang sudah mulai berdatangan, termasuk juga delegasi dan juga para tamu negara ini sudah tiba. Pada pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah tadi sudah datang delegasi dari Saudi Arabia. Kemudian juga pada malam hari ini nanti akan ada kedatangan dari Korea Selatan, kemudian juga dari Amerika Serikat, serta Jepang dan juga Fiji. Kemudian juga informasi terbaru bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Menteri Luar Negeri Rusia ini akan tiba juga di Bali pada malam hari ini. Ada sejumlah pengamanan yang juga sudah dilakukan oleh Pas Pampres terkait dengan pengamanan VVIP dan juga pengamanan dari sejumlah TNI dan juga Polri, mulai dari pengamanan dari bandara, kemudian juga hotel, dan tentunya sejumlah lokasi tempat perhelatan G20 ini nanti digelar. Puncak pertemuan yang akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November yang menghadirkan para pemimpin kepala negara ini akan membahas bagaimana kemudian rekomendasi dari pertemuan-pertemuan penunjang yang sudah dilakukan selama beberapa hari ini, bahkan beberapa bulan sebelumnya, Ken dan juga pemirsa, termasuk juga pertemuan hari ini kerjasama yang sudah dijalin antara pemerintah Indonesia ataupun Indonesia dengan sejumlah negara-negara G20. Salah satunya kerjasama yang melibatkan ada sebanyak 11 negara dan bahkan nilai investasinya ini mencapai 75 triliun rupiah. Kerjasama yang terjalin seperti hari ini adalah kerjasama antara Bakri Brothers juga dengan perusahaan asal Inggris yaitu Envision, adalah kerjasama transisi energi yaitu pengembangan
net zero emission khususnya di dalam industrial park. Kemudian juga ada kerjasama dengan PT Pertamina Power Indonesia dan juga PT Pertamina Geothermal. Ini bekerja sama dengan perusahaan Chevron, kemudian juga Keppel New Energy, dan juga ada perusahaan asal Jepang yaitu Mitsubishi. Tentunya kita terus mengharapkan ada banyak kolaborasi dan juga kerjasama yang bisa menguntungkan negara Indonesia selama perhelatan G20 ini. Sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Agita Malika mengabarkan dari Nusa Dua Bali.